menangkap mulutnya ikannya teman-teman, ditangkap gitu. Nah, sama halnya dengan yang namanya hook di video. Bisa lebih persuasif lah gitu lah. Jadi supaya kita bisa lebih mengundang orang-orang buat segera check out gitu sih. Selamat datang di mini talk show edukasi TikTok Shop bersama aku Isan, dan nanti kita akan kedatangan tamu spesial nih teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku minta teman-teman untuk subscribe, like, dan komen dulu tentunya ya. Oke, kalau begitu teman-teman, nanti kita akan membahas cara memaksimalkan fitur-fitur yang ada di TikTok Shop untuk berjualan nih. Dan nanti orang ini akan membantu untuk mengatur strateginya nih teman-teman ya. Kita langsung datangkan saja dari negeri Tiongkok ya teman-teman ya. Kita datangkan dari Tianjin ya kemarin ya, dari Tianjin. Langsung saja Kak David. Halo Ni hao. Dan ni hao ya Kak David ya. Perkenalkan dari Kak David dari siapa nih dan dari mana nih Kak David? Tentunya dari tim edukasi TikTok Shop. Tim edukasi TikTok Shop ya Kak David ya. Oke, kalau begitu nanti kita akan membahas tentang 3 fitur nih Kak David. Yang utama itu ada short video, ada live streaming, dan juga ada shopping center nih Kak David ya. Jadi yang pertama itu tentang short video dulu dong. Boleh dong kasih jawaban terkait dengan Kak gimana cara short video aku FYP. Oke, pertanyaan sejuta umat ya teman-teman sebetulnya itu. Jadi cara supaya video kita bisa FYP itu teman-teman harus pertama punya yang namanya interaksi Kaisan atau engagement. Jadi interaksi atau engagement itu biasanya bentuknya berupa dalam like teman-teman, komentar ataupun shares tuh. Jadi yang biasanya muncul di samping video itu. Nah itu teman-teman kalau bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena apa sih? Karena dengan semakin banyaknya like, komen, dan share, teman-teman itu bakal menandakan bahwa video teman-teman itu memang punya kualitas yang bagus nih, sampai orang-orang itu rela nih buat komentar, buat berinteraksi sama video teman-teman kayak gitu. Itu cara yang pertama. Yang kedua? Cara yang kedua itu adalah tentang watch time nih Kak Isan. Watch time gimana tuh? Watch time. Kok ada tadi diam? Karena ada juga diam. Iya, watch time ya. Kayak gimana? Jadi watch time itu seperti kayak waktu seberapa lama sih video kita itu ditonton sama user-user yang ada di TikTok Kak Isan. Analoginya itu sama kayak film nih. Jadi kita berapa kali nonton gitu ya? Kalau misalnya kita nonton ada film nih muncul di bioskop, terus kita nonton sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu tandanya apa? Bagus. Nah, tandanya memang filmnya itu memang bagus dan kita memang benar-benar enjoy nih nonton film itu dari awal sampai akhir, bahkan sampai berulang kali. Betul. Nah, kita juga mengadopsi sistem yang sama nih teman-teman ke video di TikTok. Jadi semakin banyak videonya teman-teman yang di-play sama orang, semakin banyak orang-orang unik user yang nge-play, terus semakin banyak diulang lagi tuh teman-teman. Betul. Itu bakal menandakan bahwa video kita itu punya kualitas bagus. Gitu, nah, kalau gitu ada yang namanya hook itu apa tuh? Kail-kail itu Kak David? Oke, kail ya teman-teman. Kail kan biasanya dipakai untuk kita memancing ya. Betul. Dan itu biasanya buat menangkap mulutnya ikannya teman-teman, ditangkap gitu. Nah, sama halnya dengan yang namanya hook di video. Kita itu perlu sesuatu untuk bisa menangkap yang namanya attention atau perhatian dari orang-orang yang bakal menonton video kita kayak gitu teman-teman. Betul. Jadi oke, silakan lanjut. Ya, jadi 3 detik pertama itu penting ya Kak David ya untuk nge-hook itu. Jadi gimana Kak David? Lanjut. Jadi kalau misalnya hook di dalam video teman-teman itu biasanya ada di bagian detik-detik awal video nih Kak Isan. Jadi misalnya di detik 1 sampai detik ketiga itu adalah detik krusial nih, dimana apakah kita bakal bisa membuat orang itu menonton dari awal sampai akhir atau tidak tuh teman-teman. Oleh karena itu teman-teman coba terapkan teknik hook tuh. Jadi kayak misalnya kita bikin di bagian awalnya tonton sampai akhir supaya bisa tahu reaksi fullnya gitu teman-teman. Atau mungkin kadang-kadang yang ada yang dibalik lagi nih Kak Isan. Jadi bilang gak usah tonton jangan tonton sampai akhir. Betul. Orang-orang malah nonton sampai akhir gitu teman-teman. Karena orang Indonesia semakin dilarang. Betul, semakin dilarang semakin dilakukan teman-teman. Betul sekali. Itu harus teman-teman manfaatkan dan kapitalisasi sebesar mungkin. Wadaw ya Kak David, itu kami masih bahaya nih orangnya. Oke, lanjut lagi kita ke strategi live streaming nih Kak David ya. Kalau misalkan sebagai host nih, host live streaming itu harus bagaimana sih Kak? Apakah boleh hard selling atau soft selling? Silakan Kak David. Langsung ke hard selling sama soft selling ya? Iya, kita oh iya, hard selling sama soft selling dulu nggak apa-apa. Boleh. Oke, kalau misalnya seorang host ya teman-teman di dalam sesi live streaming, kalau misalnya aku secara personal aku bakal lebih suka ke tipe-tipe live streaming yang lebih soft selling nih Kak Isan. Jadi nggak melulu yang langsung memaksa orang-orang buat membuat orang-orang tuh membeli barang yang kita jual tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam sesi live streaming yang langsung orangnya masuk bilang, yuk, halo Kak Isan, silakan beli. Nah itu kan jadi terkesan memaksa ya malah. Betul. Kak Isannya sendiri malah
terpressure ya. Betul, terpressure tuh teman-teman, dan malah enggan untuk berbelanja. Betul. Nah, tetapi kalau misalnya yang pakai teknik soft selling nih teman-teman, itu mungkin bakal lebih terkesan lebih smooth lagi ya kaisannya. Jadi mungkin kayak kita ngobrol-ngobrol dulu, kita bahas hal-hal yang lagi trending kayak, atau mungkin kita curhat-curhat dulu tuh teman-teman. Biasanya tuh bakal lebih bisa bakal lebih persuasif lah gitu lah. Jadi supaya kita bisa lebih mengundang orang-orang buat segera check out gitu sih. Betul sekali. Tapi sebalik lagi kita tergantung brandingnya juga sih Kak David. Kalau misalkan emang ada orang yang ternyata cocoknya tuh hard selling gitu, emang kayak ngomongnya banyak gitu, cepet gitu ya, kayak Kak Erni itu teman kita kan, dia ngomongnya cepet gitu kan, gitu kan. Kalau misalkan lagi kalau misalkan apa kalau lagi marah-marah ada Kak David ya, misalkan lagi marah-marah tuh ngomongnya cepet tuh berepet banget, nah itu cocok tuh untuk melakukan hard selling gitu. Tapi bisa coba juga soft selling karena lebih banyak hiburannya juga ya Kak David ya. Nggak cocok itu kayak tadi yang kayak Kak Erni tadi untuk soft selling kurang pas gitu ya. Nah, terkait dengan pemilihan produk yang dibawakan nih Kak David ya. Produk apa aja nih yang boleh kita bawakan nih ketika kita live streaming nih Kak David? Oke, soal produk ya Kaisan ya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin live streaming itu kan jarang-jarang nih Kaisan. Betul. Jadi bisa dibilang kalau setiap sesi live streaming kita itu harusnya bisa kita kemas sebagai sebuah channel yang eksklusif nih teman-teman. Oleh karena itu, di channel kita yang eksklusif itu teman-teman jangan lupa buat selalu bawa produk-produk teman-teman yang memang itu terbaik nih Kaisan. Baik secara penjualan ataupun secara kualitas juga. Betul. Oleh karena itu, kita harus bawa produk-produk kita yang best selling teman-teman pertama. Jadi produk-produk yang punya penjualan paling banyak, silakan buat teman-teman bawa untuk dijual di dalam sesi live streaming. Kedua, kalau bisa teman-teman juga bawa produk-produk yang lagi trending ya. Terus ini kayak produk-produk yang masih baru atau produk-produk yang lagi nge-hype tuh teman-teman. Silakan dibawa, dan juga kalau misalnya ada produk-produk yang lagi diskon besar-besaran, yang harganya coret 50%, 70% atau gratis, nggak ada sih. Itu bisa harus bisa teman-teman bawa sebagai pengundang traffic juga sih kayaknya. Betul sekali. Dan mungkin nanti kalau misalkan emang kita lagi ada produk baru gitu ya, kita bisa kasih kayak voucher atau misalkan diskon-diskon gitu ya, harga-harga coret gitu teman-teman ya, untuk meningkatkan interaksi juga dan meningkatkan traffic juga terhadap si produk tersebut ya Kak David ya. Mungkin untuk live streaming ada tips lain nggak Kak David? Selain hard selling? Nggak ada ya. Tapi yang penting tadi ya teman-teman, kalau misalkan seperti teman kita tadi KR nih gitu ya, kalau misalkan emang hard selling, teman-teman cocoknya hard selling, silakan lakukan hard selling. Tapi kalau misalkan teman-teman cocoknya soft selling, silakan lakukan soft selling gitu ya. Oke, kalau begitu terkait dengan shopping center nih Kak David. Shopping center itu apa sih? Sama dia itu maksimal dan pengoptimalannya gimana? Oke, yang pertama dulu shopping center. Jadi buat yang masih belum kenal sama shopping center, sebenarnya shopping center adalah fitur yang cukup relatif baru ya kaisannya. Jadi gimana itu nanti bakal memperbolehkan teman-teman nih untuk bisa punya halaman khusus nih dari sisi pembelinya. Jadi mereka bakal bisa langsung mencari produk menggunakan yang namanya kata kunci tuh teman-teman. Jadi sekarang pembeli itu nggak selamanya mereka tuh harus bisa belanja melalui yang namanya konten doang tuh teman-teman. Karena mereka bisa langsung ketik aja nih. Misalnya aku mau cari sepatu olahraga tuh, aku tinggal ketik aja tuh teman-teman. Jadi aku nggak perlu nungguin konten keranjang kuning yang muncul di Yahoo kayak gitu teman-teman. Jadi seperti halaman marketplace tradisional lah. Jadi sekarang semuanya sudah bisa tersedia di halaman shopping center. Begitu. Pertanyaan kedua tadi apa? Tadi apa yang perlu dioptimalkan nih untuk shopping center? Yang harus dioptimalkan teman-teman. Pertama yang paling penting itu pastinya dari gambar produk ya teman-teman. Karena kan teman-teman tahu lah marketplace tradisional cara kerjanya seperti apa, kan pasti muncul gambar produk, judul produk. Betul. Nah itu bakal jadi 2 poin yang bakal aku bahas sekarang ini. Jadi pertama, gambar produk itu pastikan teman-teman udah punya gambar produk yang paling bagus ya teman-teman. Jadi resolusi yang paling tinggi. Terus kalau bisa juga jangan ada kayak teks-teks atau editing yang bakal mengganggu kaisan. Supaya nanti orang-orang itu bisa tahu lah tentang produknya teman-teman dengan jelas sebagai first impression untuk bisa membentuk first impression yang bagus juga. Terus judul juga tuh teman-teman, kalau bisa judul jangan yang terlalu bertele-tele. Nggak boleh pengulangan juga ya Kak David ya. Jangan ada pengulangan yang nggak penting, dan pastikan kita tuh cuman taruh keyword-keyword atau kata kunci yang memang relevan sama produk yang kita jual teman-teman. Karena kedua hal tersebut itu memang adalah yang bakal membentuk first impression-nya. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman silakan membuat kata kunci atau kata pencarian relatif ya Kak David ya, dengan produk relatif ya. Relevan, makasih loh sudah di ini ya. Relevan teman-teman ya. Sesuai dengan produk teman-teman seperti itu ya. Misalkan teman-teman jualannya baju perempuan ya justru baju perempuan aja, jangan kata-kata lain atau misalkan ngikutin judul-judul lain yang ternyata emang nggak relevan seperti itu Kak David ya. Oke, apakah ada tips lain nih tentang shopping center Kak David? Shopping center tidak ada Kak Isan. Tidak ada ya Kak. Jadi teman-teman kalau misalkan shopping center itu berdasarkan
berdasarkan dari kata kunci dan kata pencarian nih teman-teman ya. Betul kan David? Betul. Betul ya. Kalau misalkan itu teman-teman silakan bikin judul yang sesuai dan relevan tadi teman-teman ya. Yes. Silakan nulisin nama brandnya boleh, nama produk boleh, dan juga jenis produk dan manfaat produknya di judul teman-teman dan juga di deskripsi teman-teman. Oh iya, deskripsi. Nah, Deskripsi iya. kalau bisa itu lebih lengkap lagi ya teman-teman. Jadi Betul. kalau deskripsi itu lawannya dari judul, kalau bisa kalau deskripsi itu selengkap mungkin. Selengkap mungkin ya. Jadi informasi dari A sampai Z itu kalau bisa teman-teman masukin semuanya di deskripsi. Betul. Supaya Kalau bisa orang bisa lebih paham. ada foto tambahan, ada video tambahan, bisa dimasukin di situ ya Kak David ya. Setuju. Oke, kalau begitu terima kasih Kak David. Apakah ada pesan-pesan terakhir sebelum kita akhiri? Ya, pesan-pesan terakhir semoga teman-teman bisa tetap semangat berjualan ya teman-teman, dan coba manfaatin lah semua channel penjualan yang ada di sini. Kayak tadi itu short video, streaming, terus teman-teman yang mungkin masih belum coba shopping center itu jangan lupa buat coba juga tuh teman-teman, karena dengan menggunakan ketiganya ini nanti pastinya penjualan teman-teman bisa lebih maksimal lah. Betul, dan juga teman-teman ini kan saling berkaitan soalnya dari short video, si live streaming dan shopping center itu saling berkaitan teman-teman ya. Saling support. Jadi kalau misalkan untuk ditanya manakah fitur yang paling bagus, semuanya bagus karena tiga-tiganya itu ada hubungannya ya, ada korelasi ya, seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih Kak David ya. Bushe. Oke, kalau begitu terima kasih Kak David. Aku Isan pamit undur diri. Aku David juga. Ya, jadi kalau gitu sampai jumpa di video berikut ya. Bye bye.